Oke, selamat datang di channel Edu yang mana di channel Edu ini merupakan channel untuk memberikan tips dan trik terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, di bagian ini saya akan memberikan tips dan trik terkait bagaimana sih caranya untuk mengubah suatu angka menjadi pola terbilang begitu. Misalnya angka 21, nah itu angkanya menjadi suatu huruf yaitu 21. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel di mana saya menggunakan Microsoft Excel 365. Mungkin ini masih bisa digunakan untuk Microsoft Excel versi yang lama ataupun versi yang terbaru seperti itu. Mungkin kita langsung saja masuk ke Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kita bisa masuk dengan mengklik Start, lalu kita search dengan Microsoft Excel. Excel. Setelah itu kita dengan blank workbooks. Sebagai contoh saya ingin menuliskan di sini angka, lalu di sini terbilang gitu ya. Di sampingnya adalah terbilang. Di sini mungkin angkanya adalah bebas saya ya. Sebentar saya tuliskan terlebih dahulu. Oke, mungkin angkanya segini. Untuk yang terbilang, contohnya adalah angka yang atas ini adalah seharusnya ditulisnya adalah 12 begitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita lebih cepat dan efisien dalam menuliskan angka ini menjadi suatu bilangan terbilang begitu. Nah, caranya adalah kita masuk dulu ke dalam Google Chrome. Setelah itu kita dapat mengklik atau mencari dengan cara bit.ly slash terbilang huruf kayaknya huruf kapital terbilang gini ya, atau nanti saya akan memberikan linknya di deskripsi begitu. Oke, kita bisa klik enter. Setelah itu di sini akan masuk ke Google Drive. Nah, di Google Drive ini kita diharuskan untuk mendownload gini. Nah, di bagian download ini kita bisa mengklik kanan atau kita bisa mengklik di bagian di download ini ya. Kita klik. Setelah itu akan terdownload dalam bentuk RAR gitu. Nah, di bagian RAR ini kita mungkin akan masuk ke bagian file downloadnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada file downloadnya. Saya akan cut terlebih dahulu agar lebih rapi. Saya akan taruh di local disk C. Setelah itu saya akan membuat sebuah folder baru bernama file Excel. Oke, setelah itu kita akan melakukan copy di sini. Setelah itu saya akan mengekstrak data terbilang ini dengan cara mengklik kanan. Setelah itu kita extract here gitu ya. Lalu di sini akan terlihat bahwa file itu berubah menjadi Microsoft Excel add-ins gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan yang namanya format terbilang yang ada di Microsoft Excel itu sendiri. Nah, begitu ya. Mungkin sebelum itu kita bisa mengklik tab di file, lalu kita pilih di option. Setelah itu kita pilih di Task Center begitu ya. Oke. Lalu kita bisa untuk memilih di bagian Task Center Setting. Lalu di Task Center Setting ini kita pilih di Macro Setting. Setelah itu di Macro Setting ini kita bisa memilih di bagian Enable VBA Macros gitu ya. Ini kita pilih di yang paling bawah. Lalu kita bisa checklist dua-duanya ini ya. Setelah itu kita bisa mengklik OK. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke add-ins. Oke, pastikan di bagian manage ini adalah Excel add-ins, lalu kita pilih bagian Go. Nah, di bagian Go ini kita dapat lihat bahwa file terbilang itu masih belum ada. Oleh karena itu belum bisa kita gunakan. Oleh karena itu kita bisa untuk melakukan browser terlebih dahulu. Kita checklist yang lainnya dulu agar lebih kita bisa gunakan semuanya. Kita gunakan browser. Lalu kita bisa masuk ke dalam file tempat di mana kita menyimpan file sebelumnya itu, yaitu di local disk C. Kemudian saya masukkan di file Excel sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa file itu sudah ada di sini. Kita bisa klik di sini atau double klik ataupun klik sekali lalu klik OK. Oke, di sini kita dapat lihat sudah termasuk ke bagian terbilang ini ya.
kita tinggal klik OK. Oke, ini lagi loading, lagi mengekstrak. Sebentar. Oke, di sini kita sudah bisa menggunakan rumus terbilang itu. Di sini cara cara penggunaannya cukup simpel, yaitu kita tinggal memasukkan rumusnya seperti biasa, yaitu adalah sama dengan kita tuliskan terbilang. Oke, di sini sudah muncul ya kata-kata terbilang. Kita bisa double klik. Setelah itu di dalam uh, di dalam tanda kurung ini kita sorot bagian mana yang ingin kita ubah menjadi suatu uh, huruf gitu ya. Misal angka yang 12 ini saya pilih, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita bisa enter. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa angkanya sudah berubah menjadi huruf 12 begitu. Nah, kita bisa untuk menariknya di bagian kanan bawah ini. Setelah itu kita tarik aja ke bawah. Di sini kita dapat lihat bahwa angka tersebut sudah menjadi huruf sebagai berikut begitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah ini menjadi lebih rapih lagi gitu ya? Mungkin saya akan angka ini saya ubah dulu dengan cara mengklik kanan, lalu format cell. Nah, di bagian ini saya akan mengubah ini menjadi suatu bilangan rupiah gitu ya, atau bilangan yang lainnya seperti itu. Nah, ini kita pilih ke, mungkin saya akan ulangi lagi. Di sini kita tinggal mengklik kanan, lalu kita pilih di bagian format cells. Nah, di bagian format cells ini kita pilih di bagian accounting. Nah, di bagian accounting ini kita pilih simbol. Kita bebas mau pilih yang apa saja gitu ya. Nah, kita sebagai contoh kita pilih Rp yang mana rupiah gitu ya. Kita klik OK. Setelah itu kita tarik saja ke bawah. Oke, maaf. Oke, tadi harusnya tuh bukan satu bagian, namun harus kita sorot semuanya begini. Setelah itu kita pilih ke format cells, lalu kita pilih accounting, kita klik OK. Baik, di sini sudah kita masukkan RP segala macam ini, namun di bagian terbilang ini masih kurang, yaitu ada kurang rupiah gitu ya di akhir belakang. Kita bisa tambahkan dengan cara mengklik salah satu di bagian sini, lalu kita pilih simbol N, persen gitu ya, atau N gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menambahkan suatu angka atau huruf ataupun yang kita inginkan gitu. Nah, di bagian ini kita bisa menambahkan kutip 2. Nah, di dalam kutip ini kita tambahkan kalimat rupiah gitu ya. Setelah itu kita bisa mengklik enter. Oke, di sini kita dapat lihat sudah menjadi 12 rupiah begitu. Kita bisa menariknya lagi ke bawah. Baik, di sini kita dapat lihat bahwa angka tersebut sudah menjadi angka rupiah, yang mana sudah ada bilangan accounting-nya seperti itu, dan kita sudah bisa mengubah angka menjadi terbilang huruf gitu ya. Mungkin sekian dari saya di Edu Teknologi ini. Apabila video ini sangat berguna untuk kalian semua, bisa di like, komen, dan juga di share, serta jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.